Enggak sih, sebenarnya pas kita selesai kerjaan itu aku lebih kayak relief banget. Tapi di situ juga aku ngerasa kayaknya gue nggak boleh deh bikin orang lain mempengaruhi perasaan dan emosi gue sebegitu besarnya dampaknya ke aku, kan jadi aku sendiri yang ngerasa nggak enak gitu. Pas dicek nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba dokter THT-nya, ya kayaknya kamu GERD deh. Terus aku kayak, hah? Ya mungkin dok, saya nggak pernah ada riwayat apapun masalah lambung. Saya kamu GERD. Coba, kamu stres kenapa? Terus aku kayak, Nani. Ya ampun. Tapi ya itu kan proses waktu itu ya, di posisi yang sekarang, ya dunia entertainment masih dunia tipu-tipu mungkin ya gitu. How do you approach it? Gimana dengan konsep, dengan kamu yang sekarang yang sudah melalui begitu banyak proses healing, kemudian pendewasaan diri juga, ada nggak bedanya rasanya menghadapi dunia tipu-tipu itu dulu dan sekarang? Beda banget lah, karena aku baru sadar dan baru bisa get grasp of the fact that we create our own reality. Jadi in a way aku jadi ngelihat dunia sekitarku berbeda, nggak seburuk dulu. Dan kedua, aku ngerasa orang-orang yang nggak seharusnya ada di hidup aku dan yang nggak align visi misi dalam hidup aku ya tereliminasi sendiri, kayak hilang sendiri aja gitu pada akhirnya. Syukur. Tereliminasi itu maksudnya, tapi kan tetap ada yang mungkin kerja bareng kamu. Ini kayak most of the people ya. Jadi kayak sekitar, misalnya kalau dari dulu tuh misalnya 90% orangnya toxic, sekarang tuh kayak cuma ya segelintir orang yang juga aku nggak harus berurusan setiap hari gitu. Dan ditambah yang seperti tadi aku bilang, the more I give compassion and understanding towards them, aku jadi lebih. Terus kalau lagi kerja bareng, how do you deal with them? Mau nggak mau lagi harus kerja bareng nih, satu proyek bareng. Ada dua hal biasanya. If I have the energy, I would try to talk to them. Dulu tuh aku ngerasa kalau misalnya aku nggak suka sama orang, udah gue nggak mau ada urusan apapun ya, kayak udah nggak mau gitu. Sekarang aku lagi menemukan cara yang exciting buat aku ketika aku lagi punya energi, aku coba berkenalan. Hah, serius? Iya. Jadi tiba-tiba duduk samping mereka terus try to get to know them more. Karena kalau misalnya, jadi aku baru paham orang-orang yang dulu suka ngomong nggak kenal maka nggak tak kenal maka tak sayang. Jadi ya aku coba untuk, and it works. It works. Aku jadi lebih punya compassion. Wah, itu tips yang baik juga. Kalau punya energi aja ya. Kalau punya energi, nggak semua harus diladenin. Semua harus diladenin. Nah, coba kalau misalnya aku lagi iseng lah ya apa gitu ya, coba aku duduk, aku ajak ngobrol. Karena aku sering banget mbak punya perasaan kayak dari awal kayak, oh gue nggak suka sama nih orang, gue nggak nyambung nih sama nih orang gitu. Dulu mungkin aku kayak langsung nge-shut down nge-shut off orang itu, kayak gue kasih boundaries, lo nggak bisa ngomong sama gue atau berinteraksi sama gue nggak mau gitu. Sekarang aku jadi ngerasa the more I feel like I don't like that person, aku coba untuk dig deep apa sih yang gue nggak suka gitu. Masa iya nggak suka itu gitu. Tapi kalau recalling back gitu ya, apa momen paling gemes, paling ngeselin, paling marah, paling traumatic perhaps di dunia entertainment yang buat kamu waktu itu masih tipu-tipu gitu? Ya itu sih, orang-orang. Ada nggak satu momen yang bener-bener bikin kamu tuh sampai terjerembab gitu, sampai guling-guling, sampai luka banget gitu? Aku mau, tapi nanti ada yang bisa kayak paintingnya gitu ya? Apa namanya? Puzzle-nya ya? Iya, itu susah ya? Ada di tapi waktu itu how do you deal with it? Dan apa efeknya ke kamu apa? Wah, apakah kamu sampai amit-amit gitu ya, suicidal? Enggak sih. Tapi aku kayak bener-bener kesel sampai nangis gitu. Soalnya kayak pada saat itu posisinya aku nggak bisa pulang ke rumah. Itu adalah sebuah project yang cukup panjang yang mengharuskan aku untuk stay di satu tempat bareng-bareng sama orang-orang itu gitu. Aku kan SMA tuh 1,5 tahun di sekolah normal, abis itu kan aku homeschooling. Tapi I don't really deal with that type of drama. Jadi aku ngerasa kayak, buset ini kayak anak SMA di film-film jahatnya, buset. Ngerti gak sih kayak? Jadi kayak yang di film itu terus nyata di sini depan gue gitu. Terus kayak itu aku nangisnya tuh karena kayak aku kesel banget karena aku nggak bisa pulang, nggak bisa apa gitu. But then I realize bahwa ya. Dan orang tua nggak bisa datang untuk mendampingi. Itu tertutup. Enggak, maksudnya nemenin during your hard time. Bisa sih. Cuma maksudnya aku kan waktu itu sama asistenku tinggal di sana, jadi kayak ya udah. Terus besoknya harus kerja bareng mereka, terus gimana? Ya mau gimana lagi, ya udah. 1 bulan lebih deh, kayaknya sekitar 3 bulan gitu kita bareng. Oke, terus pulang nih, ada efeknya nggak? Maksudnya jadi lebih grumpy, lebih apa ya?
Enggak sih, sebenarnya pas kita selesai kerjaan itu aku lebih kayak relief banget. Tapi di situ juga aku ngerasa kayaknya gue nggak boleh deh bikin orang lain mempengaruhi perasaan dan emosi gue sebegitu besarnya dampaknya ke aku, kan jadi aku sendiri yang ngerasa nggak enak gitu. Oke, ini tips buat semua yang menonton Orami buka-bukaan ya. Ini seorang Ariel yang memang dari kecil ada di dunia itu, mengalami itu, terus akhirnya berproses sampai pada titik itu. Tapi it's a good point. Kalau kami juga seorang psikolog biasanya nyaranin ya intinya kalau kutipan bahasa Inggris speak your battle wisely lah, nggak semua harus dihadapin kan gitu. Tapi kadang-kadang mau nggak mau ada kondisi yang kita ada di situ dan nggak bisa seenaknya kabur kan gitu. Nah, tips kamu sebagai orang yang pernah ada di situ dan kemudian menemukan satu ramuan, how do you deal with it? Just don't deal with it in a way, jangan kasih energi ke Bagaimana cara orang nggak atau ngasih energi? situasi itu. Ya gimana ya caranya, maksudnya berarti nggak Maksudnya dipikirin kali ya? Ada Maksudku ya? tips konkret daily ya itu karena kalau aku tuh selalu gini lagi nih, kamu pengen apa? Happy itu harus dikonkretkan mau apa? Oh ya ternyata aku happy kalau bangun Ya tapi aku pagi. udah ngejelasin, berarti nggak dipikirin maksudnya. Nggak dipikirin, nggak dimasukin hati. Atau bener-bener kayak Gimana punya mental, this is just a professional life. Oh iya, Let's bisa do juga with itu. it. Dan yang kayak kasih manifestasi ke diri sendiri bahwa gue ini siapa, jangan bikin orang lain define diri lo siapa. Jangan misalnya hanya karena kamu nyebelin hari ini terus aku juga jadi orang yang menyebalkan karena aku sebel ngeliat kamu. Ya kan berarti Keren. it's all in the mind Iya dong. gitu kan, iya maksudnya gitu. Oh, dan itu masih Jadi kamu jangan dipikirin. Iya, jadi kamu sampai dengan sekarang masih aplikasikan itu. Iya banget. Apalagi beberapa tahun terakhir aku ngerasa benar-benar I can create my own reality gitu loh. Jadi aku nggak mau didefinisikan Oh, itu oleh kalimat bagus banget, bentar poster. You can create your own reality. I can create my own reality. Aku nggak mau orang lain atau sifat mereka atau kelakuan mereka atau situasi yang mendefinisikan aku ini siapa. Jadi I am the only person that can define who I am. Jadi no matter what anyone do, no matter what anyone say, mau situasinya seperti apapun ya, I'm just gonna be myself that I Tapi itu kan choose to proses be. panjang dong. Yes. Apalagi kalau kita berbicara Kamu tahu prosesnya sepanjang apa? sepanjang apa. Tapi kan nggak bisa kita ceritakan semua nggak? Iya. Tapi maksudnya remaja-remaja di luar sana yang mungkin nonton ini masih pencarian jati diri, orang tua yang mendampingi remajanya juga bingung ngeliatinnya gitu kan. Itu proses yang panjang. Mereka harus menyadari bahwa kamu yang sekarang itu hasil dari sebuah proses panjang dan belum kelar juga, no? Iya betul. Dan itu paling penting di dalam proses itu, kalau kamu bisa berbagi tips real apa aja yang terjadi. Maksudnya dari support system mungkin, dari hal-hal seharian yang komit dilakukan ya. Karena ini kan kayak nanam bibit ya, terus-terusan sampai dia tumbuh. Menurutku kita harus punya waktu dan punya punya waktu, energi dan niat yang utuh untuk duduk sama diri sendiri, untuk dipikirin atau mungkin dicatat kayak gue tuh mau jadi orang yang seperti apa, mau jadi pribadi yang seperti apa, all the good qualities that you have in you, semua flaws-nya, kekurangan ya, segala kekurangannya. Karena dari situ dulu kita bisa tahu kita tuh mau kayak gimana menghadapi dunia di luar gitu. Jadi menurutku memang akarnya dulu harus kuat gitu. Kita ada niat untuk berubah dan kita ada niat juga untuk selalu konsisten dalam proses perubahan tersebut gitu. Iya, termasuk pada saat ya balik lagi yang tadi misalnya kalau kita ngomongin sempat bullying apa segala macam, kan lagi banyak tuh berita-berita ya remaja yang ngalamin bullying lah dari kecil gitu. Itu mungkin dalam proses itu juga harus menyadari itu kali ya. Apakah gue mau bagaimana nih ngadepin si bullyingnya nih kan, bagaimana aku mendampingi anakku menghadapi proses bullying ini, karena kan dunia di luar sana nggak bisa kita ciptakan sesuai dengan nyamannya kita dong. Nggak ada hal di dunia ini yang bisa kita ubah kecuali cara pandang kita terhadap hal-hal tersebut. Oke, two big things for me ya, buat saya loh ya apa penonton Orami buka-bukaan. Ada dua hal besar yang lagi dijalani Ariel kemarin tuh. Ada sayap patah. Yes. Iya, ada L'Oreal. Gimana prosesnya, mau cerita? Sayap patah. How do you ketika pertama kali dapat tawaran itu, sutradaranya, kamu sutradara juga sempet kan kaget-kaget dapat tawaran dari Gari Nugroho, sepeda presiden. Sepeda presiden. Iya. Jadi banyak banget hal-hal yang bikin kamu gitu kali ya. It's been very overwhelming in the most positive way possible. So And happy you know that.
aku bener-bener ada banget momen hubungin Mbak Liza untuk ngasih tahu dia bahwa kayak Mbak aku overwhelmed banget, tapi terus dia nanya sama aku, tapi maksudnya ini positive way atau negative way? Terus habis itu di situ aku baru sadar, oh ternyata overwhelming feeling itu juga bisa in a positive way gitu, ketika kita bertubi-tubi menghadapi hal-hal baik itu memang kadang wajar juga kita ngerasa overwhelmed dan jadi stres sendiri gitu. Di Sayap Saya Patah itu aku baru selesai banget tour dari promosi film Sepeda Presiden, bener-bener baru nyampe Jakarta terus dihubungi. Kebetulan juga sutradaranya salah satu fellow Scorpion aku, yang memang kita udah ada beberapa project sebelumnya yang ternyata belum berjodoh dan akhirnya berjodoh sama dia. Terus ngeliat segala ceritanya, terus pemain-pemain lainnya, di situ aku bener-bener seru banget. Tapi masalahnya waktu itu aku udah ada deal film lain. Jadi tapi ternyata berjodoh karena yang satunya lagi postpone sampai sekarang belum. Memang kalau rezeki nggak kemana ya. Betul, abis itu akhirnya jalanin itu. Jadi dari sebelumnya lagi Garin Nugroho, terus tiba-tiba sebenarnya yang di tengah-tengah itu juga sutradaranya luar biasa. Aku pengen udah lama banget pengen kerja sama. Terus habis itu Mas Rudi datang, itu benar-benar dilema luar biasa di hidup karena timelinenya sama. Akhirnya aku kayak mengikhlaskan, ya udah karena emang udah duluan deal yang sebelumnya tapi ternyata postpone. Aku GERD gara-gara ceritanya aku. Yang baru mau nanya, itu kan ceritanya cukup intens ya? Intens. Dan di skrip awal yang aku terima tuh lebih apa ya, lebih grafik lah, lebih menjabarkan eksplisit gitu, lebih eksplisit ceritanya. Dan kayaknya aku rasa aku terlalu mikirin banget si Nani ini sampai aku GERD mbak. Terus kan aku ngopi mulu, ngopi terus aku GERD. Tiba-tiba aku budek sebelah, terus aku ke dokter THT. Sampai segitu ya? Kayak soalnya aku ditakutin sama teman-teman aku, sama Damas juga adikku. Kayaknya lo ada serangga dari kuping lo, makanya kayak lo kayak mendem sebelah gitu loh dok. Pas dicek nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba dokter THT-nya, ya kayaknya kamu GERD deh. Terus aku kayak, ya mungkin dok, saya nggak pernah ada riwayat apapun masalah lambung. Saya kamu GERD, coba kamu stres kenapa? Terus aku kayak, Nani. Ya ampun. Tapi itu juga terjadi ya. Ini jadi edukasi juga. Kita ada yang namanya psikosomatik ya. Yes. Kadang-kadang kondisi seperti itu. Ada dulu salah satu karyawan Freeport juga gitu, yang dia ya itu budek sebelah juga gara-gara ada peluru berdesing sebelah dia pas gitu. Semenjak itu tiba-tiba sebelah sininya nggak langsung, kira-kira 2-3 bulan kemudian mulai budek tuh. Jadi dokter THT nggak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya ditemukan dia trauma aja. Itu ada peluru ya, Freeport ya waktu itu dalam kondisi itu ya akhirnya memang harus diterapi. Felt the same way as I did back then. Ya mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian. Jadi gitu itu momen penting, momen titik di mana kamu ngerasa bahwa oh ya ini kesehatan mental ternyata matters banget. Yes. Even though kamu sekarang tetap introvert ya. Jadi kalau tadi Ariel mengatakan bahwa dulu kayaknya galau, kok gue nggak punya banyak temen ya. Sekarang juga your circle is still small kan? Still small.